Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Lucky Hermanto, channel yang membahas seputar wedding fotografi dan tutorial fotografi. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan ketika saya motret menggunakan RAW atau JPEG. Yang pasti RAW dan JPEG punya keunggulan masing-masing, tergantung bagaimana kita memilih agar sesuai dengan kondisi pemotretan. Seperti apa itu? Yuk simak video berikut sampai selesai. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena di channel ini kita akan bikin video-video yang bermanfaat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, matur nuwun. Pertanyaan RAW atau JPEG ini sangat sering ditanyakan. Salah satunya yaitu dari Divana Studio yang menanyakan, motretnya pakai RAW ya mas? Sebelum saya menjawab pertanyaan, di video ini saya akan share tentang penggunaan. Jadi untuk detail dan perbedaan dari RAW dan JPEG nanti akan saya buatkan video tersendiri. Di video ini saya lebih menitik beratkan kepada bagaimana menggunakan RAW atau bagaimana kita harus memilih, kita gunakan RAW atau JPEG atau kita pilih RAW plus JPEG. Itu yang akan saya share di video kali ini. Di awal-awal saya mulai belajar fotografi, format JPEG lah yang sering saya gunakan, dikarenakan format RAW ini memang sih sangat fleksibel untuk kita gunakan di proses editing. Namun ketika komputer waktu di awal-awal itu saya masih menggunakan PC kentang, yaitu masih berprosesor AMD Athlon, jadi komputer masih belum begitu mampu untuk mengerjakan format dari RAW, sehingga saya lebih cenderung untuk memilih format JPEG karena sangat ringan untuk di proses editing. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kemudian saya mendapatkan klien yang kebetulan waktu itu fotografer dari Manado kalau nggak salah, namanya Mas Regan. Halo Mas Regan, kalau ngelihat video ini terima kasih sudah menjadi trigger untuk saya lebih sering menggunakan format RAW. Waktu itu Mas Regan ini meminta untuk memotret menggunakan kameranya, yaitu Canon EOS 6D yang merupakan kamera incaran atau kamera target yang akan saya miliki. Di situ saya coba untuk motret menggunakan RAW dan JPEG. Di saat menggunakan RAW dari 6D ini saya sangat menemukan hal-hal yang selama ini tidak bisa saya dapatkan ketika mengedit menggunakan JPEG. Salah satunya yaitu warna di skin tone. Itu menggunakan RAW ini benar-benar sangat mudah sekali untuk bisa mendapatkan skin tone yang saya inginkan. Semenjak saat itu akhirnya saya mulai sering untuk menggunakan format RAW. Namun tidak semua saya gunakan format RAW, jadi saya benar-benar sesuaikan dengan kebutuhan saya, baik untuk filing maupun untuk diserahkan ke klien. Ketika kita tahu kebutuhan kita untuk apa nantinya, jadi kita akhirnya bisa menentukan mau menggunakan RAW atau menggunakan JPEG. Jadi ada beberapa kondisi yang saya gunakan RAW. Kondisi tersebut yaitu ketika saya membutuhkan detail yang lebih, maka saya akan menggunakan format RAW. Kemudian jika file tersebut akan digunakan atau jika foto tersebut akan kita cetak untuk ukuran yang lebih besar, misalkan 16, 20 ataupun 24R, jadi ketika ada kemungkinan untuk cetak perbesaran maka saya menggunakan format RAW. Yang pastinya kita di awal-awal motret itu pasti kita coba untuk mendapatkan settingan mulai dari white balance ataupun picture style. Namun ketika kondisi katakanlah kita tidak bisa menemukan warna yang kita inginkan atau saya inginkan, maka saya akan merubah format untuk menjadi format RAW. Kemudian kondisi yang akhirnya membuat saya memilih format RAW adalah ketika foto tersebut akan saya edit ekstra ataupun editnya nanti bakalan ekstrim ataupun benar-benar memaksakan area shadow harus up, kemudian area highlight harus down. Jadi itu bagi saya merupakan editing yang ekstrim atau ekstra. Jadi benar-benar kemampuan dari kamera terutama untuk format RAW ini benar-benar kita butuhkan
Namun tidak semua RAW dari kamera itu bisa menghasilkan image atau file yang kita inginkan atau kita harapkan. Kondisi yang berikutnya ketika kita berada di kondisi pencahayaan yang ekstrim katakanlah. Jadi kita motretnya siang kentang-kentang atau siang panas-panas. Jadi area highlight itu benar-benar harsh, kemudian area shadow itu benar-benar pekat. Jadi dengan menggunakan format RAW ini sangat membantu kita untuk menyeimbangkan paling tidak. Namun kita harus tahu kemampuan kamera kita ini mampu mengatasi berapa stop. Itu yang wajib kita ketahui dahulu. Kemudian yang terakhir yaitu ketika klien merequest untuk format RAW. Jadi kejadiannya sama seperti yang tadi saya ceritakan, bahwasanya klien saya yang merupakan fotografer itu juga menginginkan format RAW. Jadi akhirnya saya gunakan format RAW untuk sesi pemotretan tersebut. Namun akhir-akhir ini saya lebih sering untuk menggunakan format RAW. Itu tadi kapan kita menggunakan format RAW. Selanjutnya yaitu kapan kita menggunakan format JPEG. Ada beberapa kondisi yang saya benar-benar akhirnya lebih memilih menggunakan JPEG. Kondisi yang pertama adalah ketika cahayanya ini cahaya yang normal. Misalkan nih cahaya di indoor ataupun cahaya yang Windows light ataupun cahaya-cahaya yang sudah soft, ataupun ketika matahari tertutup oleh awan, itu cahayanya sangat soft, sangat rata, sangat bagus. Itu ketika kita menggunakan JPEG itu masih aman lah, masih enak untuk diproses editing berikutnya. Kondisi yang kedua yaitu ketika memory card kita terbatas atau harddisk kita sudah mencapai limitnya. Jadi mau tidak mau ya kita harus menggunakan atau kita harus merelakan menggunakan format JPEG. Itu tadi, daripada kita tidak bisa motret katakanlah karena CF kita sudah hampir penuh, kita lupa untuk backup, jadi ya kita akhirnya mengalah untuk menggunakan format JPEG. Kondisi yang ketiga adalah ketika pada nantinya itu tidak memerlukan cetak perbesaran, katakanlah cukup cetak 4R. Ini dikatakan ketika prosesi wedding, katakanlah temu manten, kemudian prosesi ijab kabul, itu biasanya itu klien itu tidak akan menginginkan ataupun tidak akan merequest untuk cetak perbesaran. Jadi itu biasanya saya gunakan format JPEG, jadi masih aman lah. Untuk cetak-cetak kecil itu saya rasa format JPEG masih bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kondisi yang terakhir yaitu ketika foto kita, yang pastinya kan kita nyoba dulu jepret. Jika kondisi itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita gambarkan, maka format JPEG itu sudah lebih dari cukup. Namun ketika hasilnya sangat meleset ataupun sangat terjadi perbedaan yang jauh, akhirnya format RAW jadi pilihan. Namun ketika masih di kondisi yang bisa kita kontrol, format JPEG sudah lebih dari cukup. Oke, itu tadi kondisi apa saja yang kita akhirnya harus memilih menggunakan format RAW dan JPEG. Biasanya ketika bertugas untuk menggunakan format RAW ini, biasanya ketika saya bertugas untuk foto prewed, karena ya meskipun foto prewed itu hanya dicetak satu katakanlah, namun di kondisi-kondisi tertentu kan kita tidak bisa tahu bakalan mana yang akan dicetak. Jadi akhirnya saya lebih memilih menggunakan format RAW karena kemudahan untuk proses editingnya. Nantinya kita mau diedit seperti apa bakalan lebih mudah ketika kita menggunakan RAW, karena format RAW itu benar-benar format mentah dari kamera. Jadi default dari hasil kamera itu ya dari RAW itu. Jadi tanpa ada proses dari prosesor kamera, sehingga kita bisa nantinya mau ngedit seperti apa itu bisa lebih mudah ketika menggunakan format RAW. Kemudian format RAW ini saya gunakan ketika foto keluarga inti, ketika foto keluarga ibu, bapak,
kemudian saudara kandung dari pengantin, itu kan biasanya ada kemungkinan untuk dicetak perbesaran. Kondisi atau saat itulah saya gunakan format RAW atau format RAW JPEG untuk mengambil sesi foto keluarga inti. Kemudian format RAW ini saya gunakan ketika foto pose dari pengantin, karena ya tadi itu nantinya bakal ya siapa tahu tiba-tiba ide muncul untuk ngedit yang aneh-aneh katakanlah, ataupun edit dengan preset-preset yang kekinian. Ketika kita gunakan format RAW itu bakal sangat mempermudah kita untuk proses editing menggunakan preset-preset yang kekinian. Kemudian foto RAW ini biasanya saya gunakan untuk foto-foto produk. Jadi foto-foto produk ini bener-bener butuh warna yang akurat, bener butuh warna yang presisi, sehingga akan sangat lebih mudah nantinya kita olah lagi ketika menggunakan RAW. Oke, itu tadi kapan kita harus menggunakan format RAW. Sekarang kapan sih saya lebih sering menggunakan format JPEG? Jadi format JPEG ini lebih sering saya gunakan untuk foto-foto keluarga atau foto-foto tamu di pelaminan. Jadi ketika foto keluarga inti sudah selesai, maka akhirnya foto dengan teman-teman ataupun foto dengan sanak saudara. Disitulah saya ganti formatnya menjadi format JPEG. Kemudian ketika prosesi berlangsung, misalkan prosesi temu manten, prosesi kirap, prosesi ijab kabul, dimana prosesi-prosesi tersebut jelas sangat kecil kemungkinan akan dicetak perbesaran. Jadi format JPEG lah yang akan saya pilih ketika ada prosesi tersebut. Sebisa mungkin temukan kelebihan dari format RAW itu di mana, format JPEG itu di mana. Ketika kita tahu kelebihan dan kekurangan dari format RAW dan JPEG, kita bisa memanfaatkan kelebihan dari RAW dan memanfaatkan kelebihan dari JPEG, sehingga kita bisa mendapatkan win-win solusi. Namun ini sih biasa yang sering saya kelupaan. Jadi terkadang ketika sudah menggunakan format RAW, namun ketika foto teman-teman ataupun foto prosesi juga terkadang saya gunakan format RAW. Jadi akhirnya filenya jadinya bengkak, tapi nggak ada masalah karena ya itu memang harus terjadi. Namun biasanya sih saya memilih format RAW dan JPEG. Jika format RAW plus JPEG, akhirnya ya RAW-nya kita buang, kita ambil JPEG-nya saja. Dibikin simple aja. Oke, sementara itu dulu format RAW atau format JPEG bagi saya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita gunakan, kekurangannya kita tutupi ataupun kita ganti dengan format JPEG. Jadi gunakan format tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Sementara itu dulu. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan lanjut di kolom komentar. Terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.